Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EB, kembali lagi di Bincang Teras EB, ruang ngobrol santai seputar pariwisata ekonomi kreatif. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk pelaku usaha, UMKM, hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu sertifikasi halal, ya, dan kekayaan intelektual. Halal dan haki bukan sekedar formalitas, tapi investasi kepercayaan pasar untuk jangka panjang. Nah, karena sekarang konsumen tidak hanya melihat produk yang menarik, tapi juga mencari jaminan kualitas, legalitas, dan kepercayaan. Sudah hadir bersama kita ada dari LPH Quality Syariah, Pak Denny Bahrul. Selamat siang, Pak. Dan ada dari Komisi Fatwa MUI, ya, yaitu ada Bapak Kiai Haji Ahmad Irsyad, ya. Dan tentu satu orang lagi narasumber paling cantik di antara narasumber yang lainnya, ada Ibu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, ada Ibu Eli Susianti. Siang, Bu. Siang. Kayaknya hari ini tampilnya beda ya, Bu? Amin, ya. Oke, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu narasumber, kita mulai saja. Untuk pertanyaan yang pertama akan saya sampaikan untuk Ketua Fatwa MUI Provinsi Banten, Pak Kiai. Sekarang kan label halal sepertinya sudah menjadi perhatian utama masyarakat nih, Pak, ya. Apa sih sebenarnya makna halal bagi konsumen untuk saat ini? Ya, terima kasih Mas Ros, ya. Betul sekali ya, bahwa sekarang logo halal itu menjadi sebuah perhatian, ya, bahkan menjadi sebuah komoditas yang sangat penting untuk perkembangan pariwisata, terutama di Banten, ya. Jadi kenapa ini sangat penting untuk konsumen? Karena logo halal ini adalah sebagai bukti bahwa sebuah produk itu sudah tidak lagi syubhat. Syubhat itu artinya tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Karena tanpa ada logo halal, tanpa ada sertifikat halal, kita belum tahu apakah sebuah produk itu benar-benar sudah halal atau belum. Nah, dengan adanya sertifikat halal, logo halal, nah itu maknanya berarti masyarakat sudah mulai percaya produk-produk UMKM yang ada di Banten itu semuanya sudah halal semua, tanpa ada keraguan, syubhat dan lain sebagainya. Jadi memang ke depan logo halal itu yang saya pernah dengar memang logonya halal dan non halal, ya, Pak. Betul, nanti ke depan produk-produk yang non halal itu wajib mencantumkan juga, wajib bilang bahwa ini non halal. Nah, kepada Pak Denny nih selaku LPH Quality Syariah, Pak, di masyarakat juga kan sebenarnya banyak mungkin pelaku-pelaku UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, ya, Pak. Nah, untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal tersebut, apakah pendampingan itu perlu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau pendampingan ini untuk UMK terutama ya, itu luar biasa dibutuhkan, karena memang secara keilmuannya kita karena untuk pengajuan ini semua menggunakan digital, semua menggunakan online. Nah, di UMK kita masih banyak yang belum paham atau belum melek teknologi, Bapak. Jadi luar biasanya di situ kita butuh pendampingan, dan alhamdulillah di kami memang sudah menjadi tugas juga dari BPJPH bahwa kami juga akan melakukan pendampingan selain sebagai lembaga pengusahaan untuk penginputan data, nanti kami coba bantu, dan insya Allah sampai terbit sertifikat halal. Apa saja sih, Pak, untuk persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal, Pak? Persyaratannya cukup mudah, Pak. Cukup ada KTP, ada usaha. Selanjutnya nanti kalau belum ada NIB, nanti kami akan bantu membuat NIB-nya, ya, nomor induk usaha. Kalau sudah ada, kalau belum ada KBRI-nya, nanti kami bantu juga. Jadi ini benar-benar akan memudahkan pelaku usaha. Jadi sudah sangat praktis, ya, yang ditambah juga melalui media digital juga sekarang sudah sangat membuat para pelaku UMKM itu mudah untuk mengaksesnya, Pak, ya. Nah, buat Ibu Kepala Dinas nih, Bu, kebetulan kan hari ini juga sedang ada kegiatan sertifikasi halal, ya, Bu. Nah, bagaimana Dinas Pariwisata khususnya
untuk pelaku para UMKM yang ada di Provinsi Banten, berapa sih yang sudah disertifikasi halal, Bu? Baik Mas Rifa, jadi selama 4 tahun terakhir kita sudah bergiat memberikan fasilitasi sertifikasi halal untuk teman-teman UKM yang ada di Provinsi Banten. Per tahunnya memang variatif tergantung alokasi anggaran yang kita peroleh. Tahun ini kita insya Allah memfasilitasi 35 calon penerima sertifikasi halal. Semua sudah terkurasi melalui kabupaten kota. Oh, jadi udah hampir 4 tahun jalan ini ya, Bu ya? Berarti Dinas Pariwisata memfasilitasi pelaku UMKM yang ada di Provinsi Banten untuk mendapatkan sertifikasi halal. Melalui total 4 tahun dengan tahun ini sekitar 300 UMKM. Jadi alhamdulillah ya sudah difasilitasi. Tahun depan rencana masih ada, Bu? Mudah-mudahan dengan adanya podcast seperti ini, kemudian kan ada pencerahan kepada masyarakat, terdengar juga oleh pengambil kebijakan keuangan provinsi, mudah-mudahan kita tetap diberikan alokasi anggaran untuk adanya fasilitasi sertifikat halal. Jadi amin, mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak pelaku UMKM yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata. Karena memang kalau difasilitasi dinas semuanya gratis ya, Bu. Iya dong, harus. Iya, harus ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan makin banyak lagi pelaku UMKM yang mungkin bisa terfasilitasi untuk sebenarnya bukan hanya gratisnya yang dikejar, tapi kan kita memberikan pembimbingan yang hadir dan narasumber yang luar biasa, memberikan dulu pencerahan. Nanti setelah dapat sertifikasi juga kita tetap terus melakukan pendampingan. Oh iya. Biar level up lah. Ya, naik kelas ya. Oke. Baik, kembali ke Pak Kiai, Pak. Dengan banyaknya pelaku UMKM yang mungkin sekarang banyak sekali yang mau mendapatkan sertifikat halal, ini bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai antusias para pelaku ini? Ya, terima kasih. Antusias masyarakat saya kira sangat kuat sebenarnya dari berbagai kabupaten kota di Banten ini. Mereka kan UMKM banyak sekali nih. Mereka juga sangat mau aslinya untuk mendapatkan sertifikat halal. Makanya dengan kehadiran pemerintah, dengan kehadiran Dinas Pariwisata yang memfasilitasi, ini adalah sebuah dukungan yang luar biasa kepada antusiasme masyarakat seperti itu. Artinya masyarakat itu benar-benar dibantu. Ketika orang di luar Banten datang ke Banten ya, dan melihat produknya sudah sertifikat halal semua, pasti insya Allah orang yang di luar Banten juga pada berbondong-bondong melihat bagaimana kuliner-kuliner di Banten ini sudah memiliki sertifikasi. Rasa kenyamanan ya. Makan juga enak gitu ya, sudah enak, halal, juga khawatir. Jadi rasa mang-mang ya, kalau rasa sudah nyaman gitu, ketika orang mau memakan produk itu kalau sudah ada tertera logo halal di tokonya atau di kedainya, itu sudah menjadi satu kevalidan bahwa tempat mereka makan itu sudah tersertifikasi ya. Insya Allah ya. Iya. Nah, kepada ini Pak, selaku ini pihak Waltisan, ini Pak, bagaimana sih Pak melihat sertifikasi halal yang mungkin sudah sering dilakukan oleh Bapak ya? Dan apakah ada kaitannya dengan hak kekayaan intelektual? Apakah ini saling mendukung, Pak? Ya, terima kasih ya. Sebenarnya sangat berkaitan dan saling mendukung, Pak. Dan untuk pelaku usaha juga sadar diri bahwa mereka tuh butuh hakinya, halalnya untuk usaha mereka akan semakin berkembang. Nah, ini yang siapa yang memang edukasi dari pemerintah juga luar biasa. Dan kami mendukung itu untuk ke teknisnya Bapak. Sekaligus kami juga memberikan edukasi bagaimana untuk mengembangkan usahanya. Misalkan yang tadinya cuma 5 macam makanan, kami edukasi untuk lebih lagi, untuk lebih banyak lagi. Ada varian yang banyak. Atau kalau mau memperdalam yang fokus saja, misalkan ayam goreng saja, kita perdalam ayam goreng itu bagaimana supaya jadi merek yang terkenal. Jadi memang segala sesuatunya sekarang memang sudah sangat praktis ya Pak, dan juga antara halal dan haki memang semuanya saling mendukung satu dengan yang lainnya ya. Baik, kembali ke Ibu Kadis nih Bu, selain halal ya, tadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Denny, memang haki juga saling mendukung nih Bu.
Kekayaan intelektual. Apakah menurut Ibu dengan adanya kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, yaitu sertifikasi halal, dan melalui kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual ini, apakah ini penting untuk masyarakat? Sangat penting karena kita ingin para UKM di Provinsi Banten yang bergerak di bidang ekonomi kreatif sebetulnya ini ya, kita ingin mereka menjadi setara dan siap bersaing dengan UKM di daerah lain. Dan kemudian jangan lupa bahwa kita ada penilaian inti, karena itu adalah juga target kita untuk bisa mudah-mudahan tahun ini menjadi 3 besar Indonesia. Amin. Tadi Banten 2025 kemarin ada di level ke-6, sebelumnya ada di angka 14 urutannya, maka dengan seluruh UKM berlabel halal ini mudah-mudahan peringkat kita bisa naik. Amin ya Bu. Ya, jadi memang kolaborasi pentahelik ya antara stakeholder, baik masyarakat, pelaku UMKM dan pemerintah memang itu harus selalu terus terjalin ya Bu, supaya apa mungkin yang bisa difasilitasi oleh pemerintah bisa juga didapatkan oleh para pelaku usaha. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Kiai Pak, apa sih Pak harapan Bapak ke depan dengan adanya sertifikasi halal? Yang pertama adalah bahwa yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu sadar akan halal dan haram. Ini yang pertama. Karena ketika masyarakat itu sudah mulai sadar akan kehalalan dan keharaman, maka insya Allah ke depan ini, baik itu dari sisi pariwisata, dari sisi ekonomi, ini akan berputar luar biasa nih ketika kesadaran itu muncul, baik dari pelaku usaha itu sendiri atau dari konsumen, sama-sama sadar untuk membangun budaya halal seperti ini. Yang kedua, harapannya dengan adanya sertifikat halal ini, seperti yang tadi sampaikan, ini akan menumbuhkan satu ekosistem Banten, pariwisata Banten yang benar-benar di mata daerah lain atau masyarakat bahkan dunia ya. Banten ini benar-benar lokasi pariwisata yang sudah terjamin gitu ya, nyaman, terjamin, aman gitu ya. Dari sisi keamanannya aman, makanannya halal gitu ya, dan lingkungannya kita tahu sendiri lah indah gitu. Jadi itu harapannya akan membuat masyarakat semakin nyaman lah dengan semuanya yang ada di Banten. Amin, amin. Oke, kepada ini Pak, untuk Bapak sendiri harapannya bagaimana Pak? Untuk pelaku UMKM atau masyarakat Banten yang mungkin ingin mendapatkan atau sudah mendapatkan sertifikat halal. Terima kasih Pak. Jadi untuk yang sudah mendapatkan, tolong jangan lupa mencantumkan logo halalnya di tempat dagangnya itu, karena itu menjadi brand yang akan dikenal oleh orang. Oh ini, misalkan ini ayam goreng ini ternyata sudah halal. Yeah. Itu akan lebih memudahkan. Untuk yang belum, silakan. Untuk usaha-usaha kecil itu dari dinas-dinas banyak fasilitasi. Silakan menghubungi dinas, ada dari dinas pariwisata salah satunya, dari dinas UKM yang namanya dinas Indah, perindustrian dan perdagangan itu ada Bapak Ibu. Jadi silakan menghubungi ke sana. Tapi juga kalau yang mampu, mandiri, silakan langsung ke kami, ke lembaga pemisah halal. Insya Allah kami akan berikan pelayanan terbaik dengan biaya yang semua terbuka, ada di website ptsp.halal.go.id. Kemudian kalau biaya ada di website bpjk.halal.go.id. Silakan di situ diakses dan itu akan tertera biaya itu biaya maksimal. Nanti dari LPH akan memberikan diskonnya. Silakan itu bernegosiasi dengan LPH. Dan semua LPH akan memperlakukan hal yang sama, gitu Pak. Ya, berarti sudah transparansi itu ya Pak ya, baik untuk biaya yang mungkin perorangan ataupun mau yang berkelompok. Jadi memang sudah tertera semuanya Pak ya di website yang tadi mungkin Pak Denny sudah sebutkan. Nah, baik Bu Kadis, kalau harapan Ibu nih apa Bu? Harapan kami di Dinas Pariwisata tentu saja kita ingin para UKM di Banten ini bukan hanya siap untuk berproduksi, tapi juga siap untuk bersaing, dan mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa UKM di Provinsi Banten ramah terhadap wisatawan Muslim. Amin ya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir nih untuk semuanya.
pesan singkat untuk pelaku UMKM di Provinsi Banten dari Pak Kiai dulu nih Pak. Apa nih? Pesan singkatnya untuk pelaku UMKM. Yang penting halal dan thayyib Wah. untuk keberkahan. Mantap. Daripada nih? Maju terus, UMKM semakin besar semakin hebat. Oke. Dari Bu Kadis. Semangat terus UMKM Banten, dengan kami Anda bisa maju. Oke. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di Bincang Teras EB pada kesempatan di hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang lebih manjur. Terima kasih. Bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.